Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman semua, kali ini teman-teman akan aku bawa untuk flashback ya, kembali ke beberapa waktu yang lalu, tentang seorang figur ya, sesosok figur yang begitu kontroversial, yang datang dan dalam tanda kutip memperkeruh dunia perdebatan lintas agama. Sosok ini sosok yang berkali-kali sempat berdiskusi dengan aku, entah itu diskusi di grup WA beberapa kali, kemudian yang terakhir itu diskusi di room dia, di channel dia. Saat itu aku masuk melalui StreamYard ke room dia. Kemudian dia marah-marah karena debat itu dia dalam posisi terpojok, dia sudah kebingungan, dia jengkel, kemudian dia kick aku di-kick keluar. Tapi dia ngomongnya itu diputar balik, itu dibilangnya aku yang hacker karena gara-gara aku masuk laptop dia error gitu. Siapa lagi kalau bukan MKC, Kosman Cornelius. Sebelumnya mari kita saksikan video berikut. Mengadili satu, mengadili menyatakan terdakwa H. Muhammad Kosman alias Muhammad KC alias Muhammad KC alias Muhammad Kosman Cornelius alias Muhammad alias Kosman bin Sunet telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sehingga dengan demikian harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskan sebagaimana dakwaan pertama primer penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun. Itu tadi teman-teman detik-detik Pengadilan Negeri Ciamis memvonis KC bersalah melakukan tindak pidana penyebaran berita bohong yang menimbulkan keonaran, yang dihubungkan dengan apa yang dia lakukan ketika dia membuat konten-konten hujatan kepada Islam. Kalau tidak salah, vonis itu tanggal 6 April tahun 2022. KC divonis bersalah, dipidana selama 10 tahun penjara. Saat itu JPU menuntutnya 10 tahun penjara dan diaminkan oleh majelis hakim, yang kemudian juga menjatuhkan vonis selama 10 tahun penjara. Atas vonis itu besoknya tanggal 7 April 2022 KC melalui penasihat hukumnya mengajukan upaya banding. Karena Pengadilan Negeri Ciamis ini di wilayah Jawa Barat, maka bandingnya itu ke Pengadilan Tinggi Bandung melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis. Tetap melaluinya tetap di Pengadilan Negeri Ciamis. Kalau banding itu kan cukup membuat memori banding, tidak ada sidang lagi, sidang pemeriksaan terhadap terdakwa tidak ada lagi. Kalau tidak salah sampai sekarang itu sudah sekitar hampir 1,5 tahun ya. Kok 1,5 tahun? 1,5 bulan. Artinya kurang atau sekitar 1,5 bulan lagi putusan banding itu pasti sudah dijatuhkan. Karena kalau kita melihat di pasal 24 KUHP, Pengadilan Tinggi itu punya kewenangan menahan itu selama 30 hari, kemudian bisa diperpanjang lagi selama 60 hari.
Artinya dalam waktu 90 hari sudah harus ada putusan. Karena statusnya si KC itu sekarang masih terdakwa yang berada dalam tahanan pengadilan tinggi. Jadi menarik untuk kita tunggu, kira-kira kurang lebih 1,5 bulan lah paling lama itu vonis akan dijatuhkan kepada MKC. Lalu kira-kira gimana ya vonis dari Pengadilan Tinggi Bandung? Jadi kalau ada pembanding atau orang yang mengajukan banding itu kemungkinannya selalu ada dua, banding itu dikabulkan atau banding itu ditolak. Dikabulkan itu dalam artian membatalkan putusan pengadilan sebelumnya, pengadilan negeri. Tetapi kalau untuk kasusnya si KJ itu kalau menurutku untuk membatalkan putusan pengadilan negeri Ciamis yang menyatakan MKC bersalah dalam dugaan tindak pidana penyebaran kabar bohong yang menimbulkan keonaran dihubungkan dengan apa yang dia lakukan ketika menista agama Islam itu sangat tipis peluangnya. Jadi MKC menurutku akan tetap dinyatakan bersalah oleh pengadilan tinggi. Cuman apakah pengadilan tinggi itu menguatkan putusan pengadilan negeri Ciamis dengan vonis 10 tahun pidana penjara atau memperbaiki mengurangi lama pemidanaan penjara itu yang kita nggak tahu. Kalau menurutku memang peluang yang besar itu MKC akan tetap divonis bersalah dan memang peluang besar juga hukumannya akan dikurangi. Cuman kita tidak tahulah, semuanya itu adalah kewenangan dari Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Tingkat Banding. Memang kalau ancaman hukuman maksimal itu kemudian vonisnya juga maksimal itu, kalau banding peluangnya untuk turun kan terbuka, kalau naik juga nggak mungkin. Kalau dikuatkan artinya tetap ya biasa juga gitu. Itu teman-teman. Jadi dalam waktu 1 bulan, tidak sampai 1 bulan kita akan mendapat informasi tentang bagaimana vonis kepada MKC itu dijatuhkan. Oke, itu saja yang kusampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.